Jadi untuk smart user HD yang tadi siang sudah join nonton di live Instagramnya Hani Komputer dan Lenovo Legion Indonesia. Saya minta maaf secara pribadi karena tadi ada kesalahan teknis di jaringan. Jadi live saya dengan Mas Kevin Adityo dibatalkan dan kita ubah ke taping. Jadi Mas Kevin, sorry tadi live-nya batal. Iya, mohon maaf juga dari sisi Lenovo ya, mungkin ada kesalahan jaringan juga sih dari sisi kita ya. Jadi jadi kita tapping aja lah gitu ya daripada nggak nyaman. Jadi Mas Kevin ini sebagai consumer notebook 4091 Lenovo Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan di live juga sedikit. Jadi pekerjaannya itu untuk bisa dijelasin lagi? Ya, jadi sebenarnya pekerjaannya lebih ke arah memilih produk yang akan kita masukkan ke Indonesia, kemudian ngatur speknya kayak gimana, harga dan promosi gitu ya, marketing, ya juga. Jadi ya semua yang berhubungan dengan produk lah, seperti itu. Nah, berhubung saya pegangnya adalah produk Legion dan Yoga atau seri premium Lenovo, jadi ya produk yang saya handle itu banyak kan barang-barang high end gaming dan high end sih, gitu Mas Agus. Jadi untuk smart user yang mau cari tanya-tanya soal laptop Lenovo yang akan masuk di Indonesia atau mau tanya stok Lenovo Legion atau Yoga Premium, Ya. boleh tanya langsung ke Kevin Adityo. Ya, betul Nanti sekali. boleh tanya di kolom komentar di video ini. Di tahun 2020 ini ada line up tipe-tipe apa yang Lenovo keluarkan di tahun ini, Mas Kevin? Ya, jadi untuk quarter dari bulan Juni ya sampai September kita fokus di gaming. Kebetulan kita sudah launching Legion 5, Legion 5i, kemudian Gaming 3, Gaming 3i. Nah, September kemarin pas Harbolnas ya 99 kita juga udah launching Legion 5PI, kemudian Legion Y740S, Legion 7i. Kemudian kita juga launching seri desktop kita ya, Idea Center Gaming 5, Legion Tower 5i, kemudian Legion Tower 7i. Nah, untuk kuartal depan di Oktober sampai Desember kita akan fokusnya lebih ke yoga gitu ya. Yoga 6, yoga 7, yoga 9, convertible series sama slim series seperti itu. Boleh agak munduran dikit ya? Nah, biar gantengnya kelihatan. Untuk masalah penamanya ini, kalau yang kita tahu seperti Legion yang dulu ada Y540, Y750 dan lain-lain. Nah, sekarang sudah berubah ke Legion 5, Legion 3 dan Legion 7 dan lain-lain. Selain di perubahan nama, ada nggak improvement yang dikasih sama Lenovo untuk seri-seri yang baru ini daripada yang sebelumnya? Ya, jadi untuk penamaan memang kita ganti ya dari sebelumnya 3 digit, 540 jadi cuma single digit atau Legion 5 gitu supaya gampang diingat aja sama end user gitu, customer. Kemudian untuk sisanya untuk perubahannya sudah pasti dari segi spek ya. Tadi sebelumnya pakai Intel Gen 9, sekarang kita pakai Intel Gen 10. Kemudian untuk seri yang sekarang juga ada yang varian AMD-nya, sebelumnya kita full Intel seperti itu. Dan GTX-nya pun sudah memakai yang refresh, sudah pakai yang generasi ke-6 ya, GDDR6 1650 Ti, GTX 1650 sama RTX 2060 seperti itu. Jadi banyak banget sih ya upgrade-nya yang diberikan dari Lenovo di seri-seri gaming baru ini. Iya, dan kemudian selain dari segi ininya ya, hardware-nya kita juga sudah panelnya itu minimal 120 Hz up to 144 Hz.
100% sRGB warnanya, jadi sangat bagus sekali ya dilihat mata. Kemudian untuk keyboardnya juga sudah pakai keyboard True Strike, jadi 100% anti ghosting, tahan air juga, tahan minyak ya, jadi nggak gampang hilang itu angka-angka sama hurufnya. Kemudian untuk sistem pendinginnya juga ini yang sudah banyak orang kenal ya. Dari kemarin banyak yang review Legion tuh dingin sekali karena kita ada teknologi yang namanya Cold Front 2.0 untuk sistem pendinginnya kita gitu sih. Jadi banyak banget sih memang. Sebelum berangkat jauh-jauh, Ya. kita bahas satu-satu dulu teknologi yang baru yang tadi Bro Kevin sudah sebutin satu-satu. Ya boleh. Nah, saya mau mulai di displaynya dulu ini. Yang paling banyak nih yang anak-anak gamer sama content creator itu yang ditanyakan kalau teknologi displaynya itu ada refresh rate-nya dan respon time-nya. Yang saya baca itu ada yang cuma 1 ms. Nah, di lineup yang terbaru ini gimana di refresh rate-nya sama respon time-nya? Kita itu untuk refresh rate-nya 120 Hz minimal sampai dengan 144 Hz. Kemudian untuk yang varian Legion 7i 144 Hz-nya sudah dilengkapi dengan NVIDIA G-Sync ya. Jadi tidak ada screen tearing lagi. Kemudian untuk response time-nya itu di 3 ms lah gitu. Jadi ada dua pilihan, ada yang pakai G-Sync, ada yang refresh rate-nya 144 Hz. Ya, jadi untuk yang G-Sync itu hanya di varian Legion 7. Sisanya 144 Hz tanpa G-Sync. Iya. Jadi karena yang Legion 7 itu kan memang untuk seri yang paling premiumnya ya. Ya. Kalau untuk teknologi G-Sync sendiri ini boleh dijelaskan apakah masih ada smart user handy yang belum tahu teknologi G-Sync ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya gini, untuk permainan yang membutuhkan frame rate-nya tinggi, itu kan ada banyak pergerakan gambar atau motion gitu, dimana itu bisa mengganggu pengalaman bermain kalau misalnya tidak ada NVIDIA G-Sync ini ya. Contohnya gini, kalau misalnya kita main balap-balapan, kita belok kiri atau belok kanan gitu ya, di layarnya suka ada kayak patah gitu. Nah, itu adalah screen tearing namanya. Jadi response time dari monitornya tidak bisa nggak bisa ngikutin gerakan dari displaynya gitu. Nah, dengan adanya NVIDIA G-Sync itu dibuat uniform semuanya, jadi tidak ada screen tearing lagi kayak gitu sih. Bahaya nih kalau anak-anak gamer tidak punya NVIDIA G-Sync, mau nembak sasaran nggak ada NVIDIA G-Sync jadi nembak pacar. Iya, bisa seperti itu sih. Jadi memang kalau misalnya hertz-nya tinggi tapi nggak ada NVIDIA G-Sync-nya ya, di situ sih sebenarnya kerugiannya ya. Betul. Jadi memang kalau untuk anak gamer lebih disarankan pakai laptop yang ada NVIDIA G-Sync-nya. Ya, kalau bisa. Ya. Kalau di teknologi yang paling sering digunakan ada sRGB nih untuk di teknologi display. Ya. Nah, saya baca juga di lineup Lenovo Legion yang terbaru ini ada yang baru yang namanya ABB RGB. Ya. Nah, bedanya di mana nih untuk ABB RGB sama sRGB? Oke, jadi sebenarnya balik lagi untuk itu color gamut itu kan sebenarnya rentang warna yang bisa diproduce atau dihasilkan sama panel ya. Jadi semakin lebar itu berarti semakin mendekati warna di kehidupan yang nyata gitu ya. Nah, itu ukurannya kan dia pakai NTSC sebenarnya. Jadi 100% NTSC itu adalah yang seperti mata kita lihat di dunia nyata ya kan. Nah, untuk 100% sRGB itu kisarannya ya itu baru 72% NTSC sebenarnya. Kemudian untuk Adobe RGB itu adalah sudah mencapai 93% NTSC. Nah, jadi bedanya jauh sekali sebenarnya ya. Kalau misalnya sRGB itu cuma 72%, kalau Adobe RGB itu sudah sampai 93%. Jadi warnanya juga yang dihasilkan panelnya lebih berwarna gitu ya, lebih vibrant gitu sih. Lebih asli warnanya gitu ya. Ya. Di Adobe RGB ini di lineup Legion mana yang ada Adobe RGB-nya Mas Kevin?
Untuk Adobe RGB kita ada di Legion 7, 7i ya, Legion 7i, kemudian Y740S itu juga sudah Adobe RGB. Jadi gitu Smart User LED. Jadi untuk kita yang anak gamers, anak content creator, tidak ada salahnya kalau kita beli di PS5 atau laptop yang memang mendukung kerjanya kita maksimal 100%. Jadi jangan mau setengah-setengah untuk pakai device untuk pekerjaan yang maksimal. Jadi seperti tadi Adobe RGB itu sangat mendukung untuk teman-teman yang kerja di content creator karena ketajaman warnanya memang hampir mirip, pasti sudah persentasenya sudah 93%. Yap. Terus di kecerahan layarnya di layar terbaru ini gimana Mas Kevin? Kecerahan gimana nih maksudnya, Mas? Kecerahan layar yang nitsnya di Legion layar terbaru. Jadi untuk yang seri 7 kita sudah sampai 500 nits ya kecerahannya, jadi terang sekali. Kemudian untuk yang 120 Hz itu 250 nits ya, cukup aja lah gitu ya. Cukup. Gitu sih. Jadi kalau yang sudah 600 nits itu ada di seri 740 SI ya? Ya di Legion 7i ya, seri 7 lah. Legion 7i juga. Ya. Jadi kecerahannya sudah secara masa depan kita berdua. Nah, kalau di keyboardnya sendiri tadi Mas Kevin sudah sempat singgung ada teknologi anti ghosting, terus Strike, Corsair IQ. Ya betul. Terus juga ada spill proof, anti air. Ya. Sama yang baru ini kalau saya dengar ini oil coating. Ya. Nah untuk Corsair sendiri ini sudah ada di line up Lenovo Legion yang mana Mas Kevin? Jadi untuk semua varian Legion 5, 5PI sama Legion 7 itu semuanya sudah memakai True Strike ya. Jadi True Strike itu sebenarnya teknologi keyboard dari ThinkPad yang kita pinjam untuk seri consumer kita di Legion. Jadi yang udah pakai ThinkPad buat kerja pasti tahu banget enaknya ya pakai ThinkPad karena empuk banget, travel key-nya itu hanya 1,3 mm aja. Jadi dia sangat tactile gitu ya. Kemudian untuk seri yang ketujuh, seri Legion 7 itu memang ada bedanya karena selain True Strike dia RGB-nya per key menggunakan Corsair IQ. Kemudian sudah spill proof juga ya, jadi tahan air, kecipratan air, sama semuanya sudah anti oil, jadi tahan abrasi lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang smart user yang sudah pakai Lenovo dari lama pasti sudah tahu kenyamanan dari keyboard Lenovo. Yeah. Apalagi yang sudah pakai ThinkPad. Nah, teknologi dari ThinkPad yang True Strike itu sekarang sudah ada di varian Legion yang terbaru. Terus yang di Corsair IQ ini kan masuk ke teknologi backlit keyboardnya Mas Kevin ya? Yep. Apakah itu bikin boros baterai atau enggak? Karena itu kan menggunakan lampu ya, jadi pastinya sedikit memakan baterai. Tapi anyhow bisa dimatikan ya kalau misalnya memang tidak membutuhkan pencahayaan di keyboard sih. Jadi Corsair ini bentuk software untuk pengaturan backlit keyboard Legion itu sendiri. Ya. Apakah bisa di custom di Corsair itu di backlit keyboardnya? Iya, jadi pengaturan mati nyala aja. Iya, jadi untuk pengaturan warnanya dia bisa per touch keyboard bisa diatur. Itu ada aplikasinya dari Corsair-nya. Oke. Terus yang saya menarik juga ini di oil coating. Bisa dijelaskan sama sponsor oil coating itu teknologi di keyboardnya seperti apa? Oke, jadi kadang kan kita suka habis makan terus lupa cuci tangan, terus kita kembali ngetik-ngetik gitu ya, tanpa disadari sebenarnya itu bisa merusak perinan yang di huruf itu ya, ABCD-nya itu. Kalau misalnya kita terus-menerus melakukan hal itu ya, misalnya tangan kita minyakan atau sering keringetan gitu kan, terus kita ngetik lama-lama itu bisa hilang gitu ya. Lama-lama touch-nya nggak ada angka hurufnya lagi. Nah, kalau di True Strike ini sudah kita lapisi, jadi untuk hal-hal yang seperti itu sudah tidak akan terjadi lagi sih.
gitu. Jadi udah nggak perlu pakai ini lagi. Untuk pecinta gorengan. Banyak kan kadang-kadang teman-teman juga beli notebook, beli lagi ininya kan, kayak bajunya gitu ya, kayak karet gitu buat supaya Iya bro. apa namanya nggak minyakan Kayak kan, sensor. gitu. Nah itu jadi nggak perlu beli itu lagi. Oke. Jadi untuk sobat user yang pernah pakai laptop yang peringatan hurufnya sudah hilang, ditutup pakai stiker lakban. Kalau sudah beli pakai Legend yang terbaru ini, tidak perlu khawatir lagi mau makan gorengan, mau makan es krim. Apalagi karena sudah ada spill proofnya. Nah di spill proofnya sendiri ini kan sudah kita tahu itu teknologi dari ThinkPad kemarin. Yep. Nah di Legend sendiri memang ada batasan berapa banyak liquid yang bisa tertumpah di unitnya itu tersebut. Jadi sama. Tumpah 1 galon Mas Kevin. Jadi sama ya, itu maksimal sebenarnya ketumpahannya adalah satu gelas mineral water ya, air mineral yang ukuran berarti berapa tuh? 500 ml ya. Gitu sih. Itu maksimal. Jadi kalau direndam ya nggak bisa sih. Tapi kalau misalnya ketumpahan air terus dia jadi korslet, tenang aja karena kita juga ada garansi purna jual 2 tahun. Selama 2 tahun ya premium care atau on-site service di mana teknisinya akan datang dari service center, kemudian datengin ke rumahnya teman-teman. Nah terus kalau misalnya ketumpahan air itu kita juga ada di cover 2 tahun, namanya accidental damage protection. Jadi itu semacam garansi untuk kecelakaan nih. Jadi kalau misalnya jatuh terus layarnya pecah itu tinggal diklaim aja, 100% free, tidak ada biaya tambahan. Seperti itu. Kayak mirip-mirip asuransi mobil ya? Kalau asuransi kan itu mengcover kalau misalnya kehilangan juga kan. Nah kalau di notebook kalau di ADP ini untuk ya fisik. ya hanya untuk yang berhubungan dengan fisik ya. Jadi kalau hilang tidak di cover. Batas waktu untuk ADP-nya atau batas limit klaimnya untuk waranti ADP-nya ini? Jadi berlaku selama 2 tahun. Untuk batas klaimnya itu tidak ada ya. Jadi sebenarnya selama setahun untuk parts yang sama maksimal 2 kali sih. Maksimal 2 kali. Tapi kan nggak mungkin dia rusak terus ya. Cuman kalau misalnya nanti ada panel, nanti keyboard, nanti apa itu nggak ada maksimalnya sih. Yang penting nggak panel terus gitu ya. Gimana? Dia kalau kelamaan di klaim ADP-nya biasanya yang sengaja. Iya. Kita juga, maksudnya kita di service center juga tahu lah itu kesengajaan atau enggak. Bener, ya. Terus kalau ini juga ada isu yang biasa user datang ke toko tanya soal backlit-nya keyboard, ada yang tidak bisa dimatikan, ada yang sama sekali tidak bisa dinyalakan. Itu isunya ada di kota lain atau memang cuma di Sulawesi aja? Ya jadi itu memang isu dari pabrikan. Ada beberapa batch yang keyboardnya tidak bisa nyala gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah lebih ke arah software, jadi sudah diperbaiki. Jadi teman-teman tinggal update aja di Lenovo Vantage namanya. Ada aplikasi di dalamnya itu namanya Lenovo Vantage untuk update driver. Update aja drivernya sama BIOSnya, nanti backlit keyboardnya bisa berfungsi dengan normal lagi gitu. Jadi nggak perlu ke service center sih kalau gitu. Kemarin ada toko tanya soal isu ini, jadi masalahnya bukan cacat pabrik atau Lenovo-nya yang rusak. Memang ada bugs yang perlu diupdate dari software drivernya dan BIOS mesinnya. Ya. Pastinya. Pokoknya tenang aja kalau misalnya udah di upgrade, BIOSnya sama drivernya harusnya sudah berjalan dengan normal ya. Gitu. Kalau di upgrade BIOS sendiri, kalau pakai Lenovo Vantage harusnya aman ya. Ya. Harusnya. Kalau di teknologi di coolingnya ini, ada yang kita tahu itu ada yang namanya di Legend terbaru Cold Front 2.0. Ya. Nah yang baru lagi ini yang saya lihat dari Legend terbaru ada namanya Vapor Chamber. Yep.
Nah, bisa dijelaskan sama Smart User HND teknologi cold front dan vapor chamber ini di Reno terbaru seperti apa? Ya, jadi untuk untuk Cold Front 2.0 itu sebenarnya seri perbaikan dari sistem pendingin kita, arsitektur pendingin kita yang sudah ada sebelumnya di Y540, Y7000, Y740. Sebelumnya kita pakai Cold Front 1.0, sekarang kita pakai Cold Front 2.0 ya. Jadi lebih ke pipingnya aja sih, heat pipe-nya desain pipingnya itu lebih disempurnakan. Nah, kemudian untuk vapor chamber, jadi vapor chamber itu hanya tersedia di Legion 7i gitu. Kenapa Legion 7i? Karena Legion 7i itu menggunakan Intel Gen 10 yang 8 core atau seri i7-nya itu 10875H ya, bukan 10750. Kalau 10750H itu kan 6 core aja. Kalau yang 8 core itu di 10875H. Nah, memang karena dia dituntut kerjanya lebih berat ya yang 8 core ini, jadi memang kalau misalnya sistem pendinginnya nggak di-upgrade lagi dengan vapor chamber, ini ada kecenderungan notebooknya menjadi panas gitu ya. Jadi vapor chamber ini gunanya untuk menolong itu sih. Jadi vapor chamber ini hanya tersedia di Legion 7i karena prosesor yang dipakai yang generasi 10 yang Intel yang pakai 8 core. Yes, benar. Jadi sangat cocok untuk content creator untuk fungsi merender video. Ya. Nah, makanya ini dia yang menarik kemarin di pagelaran CES 2020 yang dapat penghargaan, yaitu Legion Y470 SI. Ya. Ya, laptop gaming yang menjadi kenyataan untuk para gamers. Nah, pertanyaannya adalah atas dasar apa nih Lenovo mengeluarkan laptop gaming setipe Y470 SI ini? Jadi sebenarnya lebih ke arah market ya. Jadi kita mencoba untuk menjawab kebutuhan market, di mana sebenarnya gamer itu nggak semuanya yang nggak semuanya ini sih setiap hari main gitu ya. Jadi sebenarnya mereka juga punya kehidupan, mereka kerja siang-siangnya, nanti malamnya baru main. Nah, pas waktu kerja itu kan mereka juga sebenarnya butuh notebook yang ringan, yang nggak berat ya kalau dibawa kemana-mana. Nah, jadilah kita ciptakan Y740S, di mana notebooknya ringan sekali. Dia seperti Thin and Light ya, kayak Yoga Thin and Light, tapi dia 15 inch. Nah, kemudian kalau misalnya dia mau buat main game ya, ada eGPU-nya ya, atau GPU eksternal, nanti tinggal dicolok aja gitu. GPU-nya bisa ditinggal di rumah, jadi kalau misalnya mau main baru dicolok ke GPU. Kalau misalnya buat kerja ya supaya ringan ya notebooknya aja dibawa gitu. Itu sih, dan kita mendapatkan. Jadi yang eGPU-nya ini device eksternal untuk VGA grafisnya. Ya, dan itu bisa GPU eksternalnya itu bisa di-upgrade ya. Karena itu memang didesain untuk ya, dan memang didesain untuk bisa di-upgrade sampai seri-seri graphic card yang kedepannya ya gitu. Dan bisa ditambahin juga hard disk sama SSD-nya sih di dalamnya. Oh, bisa ditambah SSD di dalam yang boost station-nya eGPU-nya itu? Ya, jadi dia selain menjadi kotak untuk graphic card, dia bisa menjadi external storage juga. Jadinya nanti kebaca di laptopnya jadi external storage-nya. Ya, jadi kalau misalnya mau mau buat game-game gitu, ditaruh aja di external GPU storage-nya. Jadi yang untuk storage-nya sendiri itu dia pakai SATA atau PCIe M2? Jadi ada yang M.2-nya 2 slot, ada buat HDD-nya juga 2 slot. Udah lo kamu ya. Ya, jadi storage-nya banyak banget sih. Power supply-nya besaran berapa watt tuh di GPU boost station? Saya kurang ingat ya untuk power supply-nya, tapi yang pasti cukup untuk kalau misalnya nanti ke depannya mau diganti ke RTX 30 series ya. Gitu. Oh.
Jadi memang Pangkas kemarin dapat penghargaan di 2020. Selain yang inovasi retro gaming terbaru yang yang tipis, terus ditambah lagi external station untuk graphics card dan juga bisa tambah storage rupanya. Dan juga ini yang menarik juga di laptop gaming Lenovo nih. Dia berbeda sendiri dengan kompetitor yang lainnya di segi fisiknya. Kenapa Lenovo lebih memilih fisiknya lebih elegan, tidak kontras ke model-model laptop gaming? Ya jadi memang sebenarnya DNA-nya atau idenya menghasilkan menciptakan Legion ini memang untuk menjawab kebutuhan pasar, di mana customer itu sebenarnya membutuhkan notebook yang bisa dipakai buat main tapi bisa dibuat untuk kerja juga gitu sih Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat notebook gaming yang sebelumnya kan itu terlalu gaming ya, jadi agak tidak nyaman sebenarnya kalau dipakai buat bekerja atau ketemu sama klien gitu ya. Nah, Legion itu memang ingin menjawab permasalahan atau menawarkan solusi sih untuk permasalahan itu gitu. Jadi notebooknya cukup satu, notebook kerja sama notebook buat main itu digabung aja gitu. Jadi untuk smart user yang tidak suka laptopnya terlalu kontras model gaming, Legion sangat bagus untuk jadi pilihan teman-teman smart user karena modelnya sangat elegan, jadi masih bisa bawa ke kantor, jadi bisa dipakai kerja, pulang kerja bisa main game juga di rumah. Iya. Kalau di pertanyaannya paling sering saya lihat di channel YouTube-nya juga ada pertanyaan ini, yaitu ketersediaan stok Slim 5, Slim 7, Legion 5 yang pakai prosesor AMD Ryzen. Iya, jadi memang untuk yang varian AMD ini agak sedikit langka ya. Kenapa? Karena ada sedikit keterbatasan produksi dari vendor prosesornya sendiri. Jadi memang supply-nya kesininya jadinya agak berantakan. Cuman untuk quarter depan pastinya kita mencoba untuk lebih baik lagi gitu ya. Untuk yang varian Legion 5 dengan Ryzen 7 itu akan masuk di bulan depan, cuman balik lagi nggak gitu banyak. Jadi kalau misalnya ketemu di HND langsung dibeli aja, jangan pikir-pikir lagi. Gitu. Benar. Jadi untuk yang sering tanya di sales-salesnya HND di marketplace atau di toko offline-nya HND untuk Legion 5 yang pakai Ryzen 7, bulan depan katanya sudah masuk lagi ke Indonesia. Nah, kalau sudah dapat di HND komputer segera dieksekusi. Iya. Jangan pakai mikir lagi, takutnya mikir lagi bulan depan tanya lagi di live-nya Koko Kevin dan Tio. Nah, ini lagi pertanyaan lebih spesifik ke user Sulawesi sih, ciri khas, sudah ada ciri khas. Setiap beli laptop itu ditanya bonus-bonus. Di Legion apalagi kalau namanya banyak Koko Kevin. Bonusnya banyak. Untuk di laptop baru ini, apakah ada bundle-bundle dari Lenovo-nya sendiri? Iya, jadi untuk setiap pembelian Legion itu sudah pasti akan mendapatkan tas gaming ya. Tasnya bagus banget karena tahan air. Jadi kalau teman-teman naik bus atau naik kereta gitu kerjanya ya, terus kehujanan itu nggak perlu khawatir karena ada water repellent-nya. Kemudian sudah untuk Legion 5 juga sudah mendapatkan mouse gaming. Kemudian untuk 5 Ti atau Legion Y740 atau Legion 7i itu juga sudah dikasih tambahan Lenovo headset gaming. Jadi udah komplit banget itunya ya bonusnya. Nah, selain itu untuk setiap pembelian di bulan ini ya, sebenarnya promonya dari awal bulan sampai dengan akhir September ya. Itu setiap pembelian notebook gaming akan mendapatkan GoPay up to 1 juta ya, saldo GoPay up to 1 juta. Kemudian ditambah Steam Wallet
itu juga hingga 1 juta rupiah. Jadi totalnya 2 juta rupiah gitu. Wah, jadi untuk Smart User yang ada rencana beli laptop gaming bulan ini, segera beli laptop Legion yang terbaru, apalagi yang seri 7 Legend 7 Y740 SI, karena bagusnya banyak, kasnya anti air, dapat mouse gaming, dapat headphone gaming, dapat GoPay, dapat SIM wallet 1 juta, dapat 2 juta. Jadi totalnya kalau bonus-bonusnya itu bisa Ya total mungkin di total 100 juta lah bonusnya. Wow. Banyak sekali. Jadi teman-teman segera eksekusi kalau ada yang bulan ini, karena promonya GoPay dan SIM Wallet itu bulan ini untuk diperpanjangnya belum tahu apakah akan diperpanjang atau enggak. Jadi segera eksekusi, ya usah pakai lama lagi. Masuk ke pertanyaan terakhir. Yep. Ada nggak pesan-pesan untuk smart user yang ada di Sulawesi? Oke, smart user HND, terima kasih atas supportnya terhadap Lenovo. Kita sebagai Lenovo ini selalu mendengarkan kebutuhan customer sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keluhan, misalnya ada keinginan, misalnya seperti boleh dong notebook gamingnya dibikin tipis lagi gitu. Ya ngobrol aja gitu ya lewat comment section atau apa, pasti Lenovo akan mendengar. Atau misalnya nih ada nggak yang Legion 7 tapi yang AMD gitu ya. Untuk saat ini sebelum, cuman kalau misalnya permintaannya banyak, kita akan consider, kita akan komunikasikan ke pusat gitu ya supaya dibuatin gitu sih. Jadi sekali lagi terima kasih atas supportnya. Stay safe, stay healthy teman-teman. Oke. Jadi smart user seperti kata Koko Kenny atau Mas Kenny tadi, kalau memang ada laptop impian yang ada di otaknya teman-teman yang butuh nih laptop kayak gini dengan spesifikasi begini, komentar di sosial medianya Handy Komputer, atau boleh juga ke sosial medianya Lenovo Indonesia atau Lenovo Legion Indonesia. Nanti dikomentarin aja, nanti Koko KP baca langsung, dipertimbangkan kalau memang possible dibuatkan oleh Lenovo-nya, nanti akan diproduksi dan akan masuk ke Indonesia. Sip. Gitu ya? Ya. Oke, Kevin, terima kasih atas waktunya. Thank you Mas Agus. Terima kasih HND atas waktunya. Waktu liburnya. Saya semoga kesehatan. Kalau pandemi ini bisa ketemu langsung sama Kevin. Siap. Kalau pandemi sudah selesai. Siap, thank you. Kalau Kevin ke Makassar nanti ditraktir contoh Makassar sama Palu Basah. Ditraktir apa nih? Siap. Oke, thank you banyak. Thank you. Selamat siang. Selamat siang.